Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat. Kita semua sehat, selamat, aman, sejahtera, bahagia beserta keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput rezeki minallah, pemberian Allah. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, kita hidup di masyarakat. Banyak orang yang sakit, memang sehat, sakit itu pasangan. Dan kalau kita renung-renung, kita ini diberi banyak sehat, lahir batin oleh Allah, kita syukuri. Namun juga kita kadang mengalami yang namanya sakit. Ada keluarga kita yang sakit, ada tetangga kita yang sakit, ada sakit yang ringan-ringan, yang istilahnya orang masuk angin, ada yang agak berat, ada yang sakitnya mendadak karena suatu hal, bangun tidur tiba-tiba sakit. Nah, begitulah sehat dan sakit. Sebut saja silih berganti, tetapi kita bersyukur, kita tafakur, kita banyak diberi sehat lahir dan batin. Karena itu kita syukuri. Nah, bagaimana kalau kita ini sakit? Ya, tentu kita mohon pada Allah untuk disembuhkan. Ya, bincang-bincang fokusnya ya doa ya. Doa bagaimana kita kalau sakit berdoa. Banyak doa mungkin hanya bisa kita bahas satu dua doa. Tentu saja banyak hal kita berikhtiar untuk sembuh dari sakit. Secara umum orang-orang kalau sakit ya berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke apotek, cari obat. Ya. Secara umum. Secara khusus kita mencari yang khusus. Ya dengan sholat hajat mohon kesembuhan dari sakit, berdoa, ya, beristighfar, mohon ampunan pada Allah. Mungkin sakitnya karena kesalahan kita, dosa kita. Kita tidak tahu kan, mungkin kita banyak istighfar, banyak bersedekah untuk menebus eh, dosa kita. Tanda ketik ya menebus itu untuk karena eh, kebaikan akan menutup kejelekan. Tuh ya. Jadi kalau kebaikan sedekah itu timbangan kebaikan, timbangan keburukannya ada, itu akan berkurang. Maka ada juga yang ulama yang mengatakan sedekah itu menolak bala, itu ya. Itu secara singkat begitu. Bersedekah lalu bisa berdoa. Berdoa dalam kalimat-kalimat yang pendek. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma shfi anta syafi. Ya Allah,
sembuhkanlah aku, engkaulah yang menyembuhkan. Allahumma syfi anta syafi. Berbagai ucapan juga yang agak panjang, berbagai versi dari hadis, ya karena hadis itu kadang tidak tunggal. Ya, ada yang hadisnya kalau berdoa, Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sa isfi anta syafi la syufa'a ila syufa'uka syufa'a la yughadiru saqoma. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang ditambahi wala alama itu di bagian belakang. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sa isfi anta syafi la syufa'a ila syufa'uka syufa'a la yughadiru saqoma wala alama. Ada juga ya kalau kita menjenguk orang sakit itu ada juga yang berdoanya itu redaksinya saja yang sedikit berbeda ya redaksinya karena apa banyak hadis ya bukan hanya tunggal dan ada eh, bacaannya ya sedikit beda. Ini riwayat Bukhari. Ya, saya bacakan doanya saja di awalannya ini dari Anas ya, radhiyallahu an. Ya, kalau sakit mengucapkan ini Allahumma rabban nasi mudhibal ba'sis fi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqoma. Ya Allah, Tuhan yang memelihara manusia. Allahumma rabban nas ya, yang memelihara manusia, Tuhannya manusia. Allahumma rabban nas mudhibal ba'syis fi anta syafi, yang menghilangkan kesusahan atau sakit ini, sembuhkanlah dia. Nah, ini kalau menjenguk ya, kalau menjenguk orang sakit. Engkau yang menyembuhkannya. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Sembuh yang tidak meninggalkan sakit lain lagi. Ini riwayat Bukhari. Ya. Jadi bacaannya ada yang seperti itu. Bacaannya adalah saya ulangi. Allahumma rabban nas mudhibal ba'syishfi anta syafi la syafiya illa syifa'an la yughadiru saqoma. Nah, ini juga memuat keimanan loh ya. Nah, itu kan ada, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Hmm. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa sakit itu juga dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Itu sembuh yang tidak meninggalkan penyakit lainnya. Ada juga satu doa ya yang bisa dibaca. Ini beberapa saja ya karena waktunya apa sharing ya, sharing sedikit-sedikit saja. Ada sebuah doa juga. Ini membacanya adalah As'alullahal azim Rabbal arashil azim ayyash fiyaka. Begitu. Ya, di sini ya ini hadis lengkapnya tidak saya bacakan ya tadi. Saya bacakan sebagian yang doanya saja. Ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Barang siapa menjenguk orang sakit yang tidak membawa umur, penyakitnya tidak membawa kematian. Jadi ada sakit itu yang kalau memang mengarah ke meninggal dunia ya nggak bisa diobati. Ya. Artinya tidak ke arah meninggal ya. Kemana mau di apa berdoa bagaimana ya, tapi kita tetap berdoa ya, kita tetap berdoa. Jadi kita tetap optimis berdoa, jangan lalu dibiarkan saja. Ya saya ada tetangga kemarin kan juga sakit ya, saya berdoa untuk kesembuhannya. Ya ternyata ya tetangga tersebut lalu
meninggal dunia ya. Tapi eh, tetap kita mohon kesembuhannya, keringanannya, diampuni dosanya itu begitu. Ya, jadi tetap berpikiran yang baik, mohon tanpa putus asa. Meski ya takdir Allah meninggal dunia. Nah, ini namanya barang siapa menyuruh orang sakit yang tidak membawa umur kalau istilahnya di sini penyakit yang tidak membawa kematian gitu ya. Lalu dibacanya 7 kali di sampingnya. Oh 7 kali ya, 7 kali. Gitu. Bagaimana membacanya? As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, isfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, as'alullahal azim itu. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemelihara aras yang agung. Rabbul arsyil azim, Tuhan pemelihara aras yang agung. Semoga dia menyembuhkanmu. Ayyash fiaka itu semoga Tuhan menyembuhkanmu. Nah, kalau dibaca ini 7 kali, ya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dari penyakitnya. Itu illa afahuwahu subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad. Ya, akan menyembuhkan dari sakitnya. Membacanya 7 kali. Ya, saya ulangi bagaimana membacanya, bagaimana ucapannya. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. Ayyas fiyaka. Ayyas fiyaka. Nah, 7 kali. Assalamualaikum Rabbal arshil azim. Ayyas fiyaka. Assalamualaikum Rabbal arshil azim. Ayyas fiyaka. Sampai 7 kali. Nah, itu sebagian masih banyak ya untuk ucapan-ucapan mohon kesembuhan. Ya tentu kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, tidak pakai bahasa Jawa, ya Allah nyuwun paringi mantun dan paring pangapunten saya dosa salahan kula. Nah, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia ya bisa. Namun tentu saja kalau dengan bahasa Arab akan lebih bagus ya, karena memang eh, hadisnya dalam bahasa Arab lalu ada hafal, silakan gitu ya. Ya itu kan semua kan ada nilai gradasinya. Ya yang baik ya tentu mengikuti itu. Ya, bukan berarti kalau tidak mengikuti lalu nggak boleh gitu ya. Itu ya bagaimana kita kehidupan di seluruh dunia ada yang nggak hafal, nggak boleh nggak hafal ya, ya nggak bisa. Bagi yang hafal silahkan, yang tahu silahkan untuk membaca itu. Ya. Asalullah Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ya tentu saja karena itu bahasa ya. Kalau untuk sembuhan diri sendiri ya isfi gitu. Sembuhkanlah aku. Asalullah Rabbal arshil azim, isfi. Ya tentu bagi saya yang mikirnya boleh. Asfiyaka adalah untuk orang lain. Kalau isfi adalah untuk diri sendiri. Sembuhkanlah aku. Nah, itu saya tidak banyak ya bersharing pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Tanyakan pada orang yang lebih mengetahui, yang lebih berilmu, dan mohon maaf kalau ada salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.